صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-kiram hadratil muhtaramin jami'il asatidatul syurafa ahibba rahimahumullah, yang kita muliakan, yang kita hormati, para hadirin hadirat, muslimin muslimat, khususnya orang tua kita, guru-guru kita yang hadir bersama kita. Ada Ustadz Muhammad Idris LC, ada juga para sesepuh, para kiai yang hadir. Mudah-mudahan kita doakan beliau-beliau semua panjang umur, diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadir juga bersama saya punya orang tua, ada Habib Ali Al-Hadi, mudah-mudahan beliau sehat wal afiat, dan juga seluruh hadirin wal hadirat yang hadir pada malam hari ini. Sebelum kita melanjutkan Mahalul Qiyam, sedikit kita sampaikan mau'izah yang mudah-mudahan pulang dari sini menjadi manfaat buat kita semua, menjadi hikmah buat kita semua, menjadi pelajaran buat kita semua. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah takdirkan kita berkumpul di musolah ini, di tempat ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memperingati hari kelahiran sosok makhluk yang mulia, makhluk yang agung, makhluk yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kalau bukan karenanya kita nggak kenal sama Allah Subhanahu wa taala, yang melalui perantaranya mengajarkan kita akan syariat-syariat Islam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu di setiap syair-syairnya maupun pujian-pujiannya dibacakan lantunan yang berbunyi Tola'al badru alaina min thanil yadil wada'i wajaba syukru alaina. Telah datang kepada kita cahaya yang terang benderang, bukan cahaya lampu, bukan cahaya yang tidak begitu lantang bersuara dari cahaya tersebut, tapi cahaya yang dimana cahaya ini mampu menerangi bumi karena cahayanya, yaitu cahayanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membawa orang yang tadinya tidak kenal apa itu akhlak, yang tadinya tidak kenal apa itu adab, yang tadinya tidak kenal bagaimana cara menghargai wanita, bagaimana cara memuliakan orang tua, bagaimana cara menghormati guru. Datangnya Rasulullah minad dhulumati ilan nur, membawa kegelapan menuju cahaya. Wajaba syukru alaina, wajib buat kita bersyukur atas kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau bukan karenanya kita nggak tahu apa artinya perkumpulan semacam ini. Karena kalau bukan karenanya kita nggak tahu apa arti syair-syair yang dibacakannya. Kalau bukan karenanya tidak ada yang kenal satu dengan yang lainnya, berkumpul bak seperti saudara, padahal bukan dari rahim yang sama, bukan dari kampung yang sama, bukan dari desa yang sama. Semua punya keturunan masing-masing, rahimnya masing-masing, tapi bisa berkumpul, duduk sama rata, bersolawat kepada makhluk yang agung Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, inilah bentuk rasa syukur kita yang Allah karuniai buat kita. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat taufiknya buat kita. Amin. Dari solawat dan salam yang tadi kita baca, solawat dan salam yang berisikan pujian kepada Rasulullah, berisikan lantunan syair untuk Nabi Muhammad yang tidak sebanding dengan apa yang diperjuangkan oleh Nabi SAW. Bahkan pujian-pujian kita tidak akan ada artinya kalau hati kita tidak kenal sama Nabi Muhammad SAW. Pujian kita hanya omong kosong kalau hati kita tidak ada rindu sama Nabi Muhammad SAW.
cinta kita terasa palsu kalau tidak ada cinta yang sungguh dalam hati kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu hadirin yang hadir pada malam hari ini, dikatakan dalam sebuah hadis Nabi SAW, wailul liman lam yarani yaumal qiyamah. Celaka dan sangat celaka orang yang tidak bisa memandang wajahnya Rasulullah di hari kiamat. Orang yang tidak bisa melihat wajahnya Nabi. Kenapa? Karena wajahnya Nabi terang benderang luar biasa. Tampannya luar biasa. Gantengnya luar biasa. Sampai dikatakan oleh sahabat, ka'annaka syamsu tajri fil wajhi, seakan-akan matahari ada di wajahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajahnya terang benderang, penuh dengan cahaya, penuh dengan wibawa. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, orang yang paling menjadikan yang gak bisa mandang wajahnya Rasulullah. Mau dia hadir maulid, mau dia hadir sholawat, mau dia hadir zikir sekalipun, tapi kalau hatinya benci sama Nabi Muhammad, maka gak ada kenikmatan bisa memandang wajahnya Rasulullah. Na'udzubillah min. Makanya adanya acara maulid ini agar hati kita cinta sama Nabi Muhammad SAW. Hati kita rindu sama Nabi Muhammad SAW. Ingin berjumpa dengan Nabi, ingin berkumpul sama Nabi. Silahkan cari ilmu sampai kau punya pikiran rusak sekalipun. Silahkan sholat sampai kakimu hancur. Jikalau tidak ada perkumpulan yang nikmat di sorga bersama Nabi Muhammad, maka itu semua terasa sia-sia yang dikerjakan di muka bumi. Karena al-kaunu isyarah wa antal maksud. Semua yang kita lakukan pada saat ini adalah isyarat kita kepada Allah, tapi tujuan kita agar bisa dikumpulkan bersama Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan kita di sorga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Hadirin, seorang sahabat Nabi namanya Thauban. Ini Sayyidina Thauban, wajahnya pucat, wajahnya seperti orang sakit, wajahnya gelisah, putih. Ditanya oleh sahabat, kenapa Thauban kau punya wajah? Jawabannya enggak kenapa-napa. Akhirnya ditemui oleh Rasulullah SAW. Karena dalam riwayat Thauban ini ashabus suffah. Ditemui oleh Nabi SAW, ditanya, ya Thauban, malaka ya Thauban, kenapa wajahmu pucat ya Thauban? Engkau sakit? Engkau ada penyakit ya Thauban? Apa jawaban Thauban? Iya ya Rasulullah, saya sakit. Apa yang membuatmu sakit ya Thauban? Sehingga membuat kau jadi lemas dan lesu, membuat kau jadi pucat. Apa jawaban Thauban? Ya Rasulullah, 3 hari tidak berjumpa denganmu, tidak memandang wajahmu membuat tubuhku sakit ya Rasulullah. 3 hari tidak memandang wajahnya Nabi membuat Thauban sakit, membuat Thauban gelisah, membuat Thauban khawatir kalau sampai nanti di hari kiamat tidak bisa berkumpul dengan engkau ya Rasulullah. 3 hari tidak berjumpa Nabi sakit. Gimana kita yang ada di muka bumi saat ini? Apakah gelisah hati kita kalau enggak berjumpa sama Nabi nanti di hari kiamat? Ataukah kita menganggap masa bodoh, mau jumpa enggak jumpa nomor 100, yang penting saya masih hidup. Na'udzubillah min. Ayo timbulkan kegelisahan kita untuk senantiasa ingin berkumpul bersama Rasulullah SAW. Ingin kumpul bersama Nabi. Ada seorang sahabat Nabi yang dimana mendengar Rasulullah meninggal dunia, pergi ke belakang gunung, ngumpet berhari-hari. Sampai berhari-hari dia mengumpat di belakang gunung yang tadinya kondisinya sehat, sampai melemas, sampai akhirnya dia berdoa meminta kepada Allah agar dimutakan matanya. Sampai akhirnya dia kembali ditemui oleh para sahabat. Kenapa kau punya mata buta? Berhari-hari kami lihat kau sehat, tahu-tahu kau menghilang. Sekarang kami jumpai kondisimu buta. Apa jawaban ini sahabat? Aku meminta kepada Allah agar butakan saja mataku, karena tidak ada lagi yang aku bisa menikmati keindahan setelah mandang wajahnya Muhammad Rasulullah SAW. Setelah Nabi wafat, tidak lagi aku menginginkan melihat siapapun. Aku pengen yang terakhir aku lihat adalah wajahnya Rasulullah SAW. Dan Allah kabulkan matanya buta.
Inilah sahabat Nabi SAW. Mereka yang pengen memandang wajahnya Rasulullah. Ibu-ibu pengen memandang wajahnya Nabi? Yang benar bu. Pengen mandang wajahnya Rasulullah. Orang kalau mandang wajahnya Rasulullah itu penuh wibawa yang tinggi, penuh rasa takzim yang tinggi. Sampai kalau kita buka kitab-kitab sifatnya Rasulullah, kitab Syama'il Muhammadiyah, itu yang berani mensifati wajahnya Rasulullah bukan pembesar sahabat. Pembesar sahabat takut mensifati sifat wajahnya Rasulullah. Siapa yang berani mensifati wajahnya Rasulullah? Yang berani mensifati wajahnya Rasulullah adalah anak-anak kecilnya para sahabat. Karena kalau yang besar-besar, mereka ta'alluq sama Rasulullah. Mereka nunduk sama Rasulullah SAW. Sampai dikatakan, kana fi ru'usi muthir. Sampai seakan-akan di kepala mereka kayak ada burung yang nempel. Nggak berani ngangkat kepala di hadapan Nabi SAW. Saking cintanya, ta'atnya sama Rasulullah SAW. Makanya mudah-mudahan kita bisa lihat wajahnya Nabi. Jangan sampai kita nggak lihat wajahnya Nabi. Cukup di dunia kita jauh daripada Rasulullah SAW. Mulai dari maulid ini kita dekatkan diri kita kepada Rasulullah SAW. Banyak baca solawat sama Rasulullah. Hadirin, kalau pengen tahu orang yang cinta kepada Nabi, orang yang sayang kepada Rasulullah, harus ada pembuktian. Betul? Betul? Nggak cukup orang bilang cinta doang. Berapa banyak orang bilang cinta tapi cintanya cinta bohong. Cinta sesungguhnya dibuktikan dengan perbuatan, dibuktikan dengan tingkah laku. Itu pula yang dicontohkan Allah kepada kita. Saking cintanya Allah kepada Rasulullah, Allah tunjukkan pembuktian cintanya Allah kepada Rasulullah. Apa buktinya? Lihat ayat yang berbunyi, apa Allah katakan? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya aku Allah berserta jajaran-jajaran malaikatku, kata Allah, seluruh penghuni-penghuni langitku bersolawat sama ini Nabi. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Hei orang-orang yang beriman, yang memiliki titik keimanan dalam hatinya, kata Allah, yang betul-betul punya rasa cinta yang tinggi, sallu alaihi wa sallimu taslima. Salam dan salawat kepada ini Nabi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu buktinya cintanya Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau cuman pakai lisan semua orang bisa mengucap dengan lisan, betul? Makanya pecinta sejati nggak perlu gembar-gembor, saya ini pecinta Nabi, saya ini pecinta Rasulullah, saya ini perindu Rasulullah. Tidak perlu. Orang yang cinta sama Nabi, cukup pandang wajahnya, kita tahu dia pecinta Rasulullah SAW. Cukup lihat tingkah lakunya, kita tahu dia pecinta Rasulullah SAW. Hakadha min ahlakir Rasul. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi orang yang mengucap cinta, tapi jauh dari tingkah lakunya Rasulullah SAW. Bahkan jauh hatinya kepada Rasulullah SAW. Jauh lisannya dari sholawat kepada Rasulullah SAW. Mana bukti cintanya? Mudah-mudahan malam hari ini kita bisa buktikan cinta kita. Kita buktikan kerinduan kita kepada Rasulullah SAW. Salah satu bukti yang paling utama orang yang cinta sama Nabi, kalau ada satu perkara yang berkaitan dengan orang yang dia cintai, dia akan bersegera tanpa berpikir panjang. Itu makna cinta. Kita kalau cinta sama orang tua, tidak ada satu perintah kecuali kita taat kepada orang tua kita, karena kita sayang takut kehilangan dia. Betul? Betul? Jadi kalau ngaku cinta sama Nabi, tapi diajak oleh Rasulullah untuk bersolawat, dia paling belakangan. Kalau ngaku cinta sama Nabi, diajak untuk bersedekah, dia paling belakangan. Diajak cinta sama Nabi untuk melakukan kebaikan, syiar kebaikan, acara maulid, acara zikir, acara di musola, dia paling belakangan. Mana bukti cintanya? Seorang pecinta yang sejati, qaing, paling depan dan pemimpin para pecinta yang lain. Betul? Betul? Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang mengaku cinta Rasulullah, yuk ada di barisan depan dalam kebaikan. Amin. Ada di barisan depan dalam kebaikan. Amin. Tunjukkan kepada semua orang bahwa inilah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.
Nabi Muhammad rahmatan lil alamin, penuh dengan kasih sayang kepada seluruh alam. Jikalau ada orang mengikuti dan mencintai Rasulullah, tapi nggak punya kasih sayang kepada seluruh alam, maka tanda tanya siapa yang dia ikuti. Nabi Muhammad SAW Siddiq punya sifat yang jujur. Nabi Muhammad punya sifat yang amanah. Nabi Muhammad punya sifat yang cerdas. Bawa sifat itu ke dalam diri kita, amin. Bawa sifat itu dalam rumah kita, amin. Berarti itulah pecinta sesungguhnya kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW, beliau sholat sampai kakinya membengkak. Sampai dikatakan, ya Rasulullah, kata Sayyidah Aisyah, kau ini sudah dijamin masuk surga. Jarakmu dengan surga sudah tidak ada batasan. Bahkan dosamu yang dulu maupun akan datang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau ini tidak punya dosa ya Rasulullah, tapi kau masih sholat sampai kakimu membengkak ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi? Afala akuna abdan syakura. Gak boleh saya menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang sudah dijamin masuk surga masih mengerti dan mengajari arti syukur. Kita yang surga dan neraka masih 50%. Gak ada jaminan surga, gak ada jaminan ke neraka, betul? Tapi syukurnya kadang kurang. Syukurnya kadang lemah. Tidak menerima qadha dan qadar. Percaya rukun iman cuma sampai 5. Yang keenam tidak diimani. Apa yang Allah tetapkan kita kesali. Apa yang Allah takdirkan kita keluhkan. Mana pecinta Rasulullah SAW? Jangan sampai ada di diri kita. Rukun Islam ada 5, rukun iman ada. Pelajari 6-6-nya, jangan cuma diambil 5, ditinggalin 1 yang ke-6. Karena Rasulullah SAW adalah sosok yang mengajari kita kamilan sempurna. Ajari keluarga kita kesempurnaan tersebut. Nabi ajarin makna sabar. Nabi ajarin makna ikhlas. Nabi ajarin makna akhlak. Bahkan dikatakan dalam riwayat, Nabi katakan dalam hadis, innama bu'ithtu li'utami ma makarimal akhlak. Sesungguhnya aku, innama min adawatil hasr. Innama, kalimatnya sesungguhnya. Kalau bahasa Arab Bapak Ibu, kalau kalimatnya sudah innama, artinya sesungguhnya, tidak ada yang lain sudah. Innama, sesungguhnya, hanya itu, untuk itu. Innama uitu litanama makarim akhlak. Sesungguhnya aku tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa taala selain untuk menyempurnakan akhlak. Catat baik-baik. Jadi jangan bilang akhlak itu nomor 2. Nomor 1 ilmu, nomor 2 akhlak. Dah. Nabi bilang dalam bahasa Arab, kalau kita belajar ilmu bahasa Arab, innama uitu litanama makarim akhlak, itu jelas Nabi katakan sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan Buat apa kita sholat? Agar berakhlak. Buat apa kita puasa? Agar berakhlak. Buat apa kita zakat? Agar berakhlak. Bentuk generasi-generasi berikutnya yang terus memperjuangkan syiar Nabi kita Muhammad SAW. Jangan sampai 5-6 tahun yang akan datang, anak-anak kita nggak kenal acara kayak begini. Anak-anak keturunan kita tidak kenal acara semacam ini. Dia nggak tahu apa itu Nabi Muhammad SAW. Bahkan di zaman semacam ini, saya masih menemukan orang yang ketika saya tanya, siapa Tuhanmu? Allah. Siapa Nabimu? Kalau nggak salah Muhammad, bin. Kalau nggak salah Muhammad. 2023, majelis sholawat di mana-mana, majelis maulid di mana-mana, masih ada anak yang ngucapin kalau nggak salah Muhammad. Naudzubillah min. Nabinya yang memperjuangkan umatnya setiap hari, harta nyawa dikorbankan untuk umatnya Rasulullah. Umatnya tiap hari sibuk masukkan dirinya ke dalam neraka. Naudzubillah min. Nabinya berjuang masukin umatnya ke surga, umatnya memperjuangkan dirinya masuk ke dalam neraka. Naudzubillah min. Mudah-mudahan gak ada di tengah-tengah kita. Amin. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini Allah turunkan hidayah buat kita semua. Allah ridhoin setiap langkah kita semua. Dan kita minta sama Allah tidak kita berkumpul kecuali inna nas'aluka ridhaka wal jannah.
wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, enggak saya berkumpul di tempat ini kecuali kami mengharap ridho-Mu ya Allah. Amin. Kecuali mengharap supaya tidak diadapi neraka-Mu. Amin. Dan berharap bisa berkumpul bersama Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Tadi hadis yang pertama saya sampaikan, wailul liman lam yara yaumal qiyamah. Orang yang tak bisa mandang wajahnya Nabi. Yang pertama al-uquq walidain. Anak yang durhaka sama orang, anak yang durhaka sama orang tuanya. Jangankan lihat Nabi Muhammad, cium bau surga aja enggak. Anak kalau durhaka sama orang tua, tidak ada kata memandang wajahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati sama anak-anak yang durhaka. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari kedurhakaan kepada orang tua kita. Amin. Hadirin, saya ceritakan sedikit. Ada satu kisah dari Alqamah. Ini kisah inspiratif luar biasa buat kita. Alqamah ini sholatnya bukan di belakang kiai, sholatnya bukan di belakang ustadz, sholatnya bukan di belakang Habib, sholatnya di belakang Rasulullah, imamnya Nabi Muhammad SAW. Ini Alqamah ketika ingin meninggal dunia sulit mengucapkan kalimat tauhid, susah meninggal dunianya pada saat sakaratul maut. Ternyata selidik punya selidik, apa yang terjadi? Alqamah menggoreskan hati orang tuanya. Ketika Alqamah menggoreskan hati orang tuanya, Nabi perintahkan untuk memanggil seorang sahabat untuk memanggilkan orang tuanya Alqamah. Ketika orang tuanya datang ditanya sama Nabi, betul ini anakmu? Betul ya Rasulullah. Kenapa anakmu seperti ini? Dia pernah menggoreskan hati saya ya Rasulullah. Kalau begitu maafkan, gak bisa ya Rasulullah. Cukup sakit saya punya hati melihat tingkah laku saya punya anak ya Rasulullah. Nabi SAW ketika melihat ibundanya Alqamah tidak mau memaafkan Alqamah karena tergores hatinya, Nabi perintahkan sahabat untuk mengumpulkan kayu bakar. Apa yang Nabi perintahkan? Kalau tidak mau dimaafkan, kita bakar saja hidup-hidup ini Alqamah. Ibu yang cintanya luar biasa sama anaknya. Walaupun disakitin kayak apa, ibu tetap ibu. Walaupun anaknya memaki, anaknya menghina, anaknya memukul, tetap statusnya adalah ibu yang rasa sayangnya tidak ada tandingannya sampai kapanpun. Begitu ibundanya Alqamah melihat anaknya ingin dibakar, apa yang dikatakan? Jangan dibakar ya Rasulullah. Kalau dibakar jangan ya Rasulullah. Memang betul saya punya anak menyakitkan hati saya ya Rasulullah. Memang betul saya punya anak telah menggoreskan hati saya. Tapi kalau untuk dibakar jangan ya Rasulullah. Saya maafkan itu Alqamah, saya ridhoi itu Alqamah. Ketika ibunya mengucap ridho, Alqamah mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan meninggal dunia. Inilah ridhonya orang tua. Nabi melihat kejadian itu, Nabi marah. Nabi kumpulkan kaum muhajirin, Nabi kumpulkan kaum ansar. Nabi bersabda, apa kata Rasulullah? Man faddalu zawjatuhu ala ummi fa alaihi laknatullah wal malaika wal nas ajma'in la yaqbal ibadatu sarfan wal adlan hatta yatub ila Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi? Siapa orang yang lebih mengutamakan istrinya daripada orang tuanya? Siapa orang yang lebih mengutamakan istrinya daripada ibunya? Fa'alihi laknatullah. Ini orang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wal malaikat, malaikat melaknat ini orang. Wan nas ajma'in, semua manusia melaknat ini orang. Layak bali baratus sarfan wal adlan, ibadahnya gak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala hatta yatub ila Allah subhanahu wa ta'ala, sampai dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, jaga kita punya ibunda, jaga kita punya orang tua, pintu surga kita. Jangan sampai kita goreskan kita punya orang tua. Jangan sampai kita sakiti kita punya orang tua. Nabi Muhammad paling tidak suka sama anak yang durhaka sama orang tua. Bahkan anak yang durhaka sama orang tua tidak nunggu adabnya di akhirat. Di dunia pun Allah berikan adabnya. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan Allah jaga kita insyaallah. Amin ya rabbal. Dan yang kedua yang tidak bisa memandang wajahnya Nabi, siapa dia? Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang yang disebut nama Muhammad, disebut namaku kata Nabi, tapi nggak mau bersolawat kepadaku, nggak mau baca salawat. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang yang paling pelit kata Nabi,
Orang yang paling bahil, paling pelit, yang kalau disebut nama Rasulullah dia nggak mau sholawat, itu orang yang paling pelit. Makanya kalau dengar nama Rasulullah, dengar nama Muhammad, biasain baca sholawat. Ada orang nyebut nama Muhammad, baca Allahumma sholli ala Muhammad. Ada orang nyebut nama Rasulullah, biasain baca Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita dekat sama Rasulullah SAW. Amin. Kita banyakin baca sholawat. Amin. Kita banyakin baca zikir. Amin. Makanya Bapak Ibu, sebelum saya tutup, saya ada sedikit nasihat amalan, ya. Bapak Ibu silakan setiap hari sekurang-kurangnya di bulan Rabiul Awal, bulan barakah, bulannya Nabi SAW, ya, minimal 3 kali sehari baca sholawat sama Rasulullah SAW. 3 kali. Mungkin tahun kemarin gak sempat baca sholawat, tahun kemarin lupa sama sholawat di bulan Rabiul Awal. Kita mulai dari malam hari ini baca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, atau sebaik-baiknya sholawat Ibrahimiyah yang kita baca kalau lagi sholat, ya, Allahumma sholli Muhammad wa Allahumma sholli ala Ibrahim wa ala Ibrahim dan sebagainya. Itu sebaik-baiknya sholat. Tapi kalau nggak bisa, minimal baca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad minimal 3 kali sehari. Terserah mau pagi 1, siang 1, malam 1, terserah, tapi minimal 3 kali sehari. Fa'in ditta khairu dzalik, kalau ditambahin lebih baik. Semakin banyak lebih baik. Ibu-ibu, bapak-bapak, amalin itu salawat minimal 3 kali sehari, ya. Amalkan itu semua. Kita lihat Rabiul Awal kali ini apa perbedaannya dengan Rabiul Awal yang sebelumnya. Mudah-mudahan Rabiul Awal kali ini Allah mudahkan segala urusan kita. Mudah-mudahan Rabiul Awal kali ini Allah bukakan pintu kebaikan sebagaimana tadi dibacakan, ya Rabbi shalli ala Muhammad waftah minal khairi kulla bublah. Ya Allah, bukakan segala pintu-pintu yang tertutup. Mudah-mudahan berkah sholawat yang kita baca tiap hari jangan kurang dari 3. Ganjil baca 3, kalau bisa 7, kalau bisa 11, kalau bisa fa'in ditta khairu dzalik, kalau bisa tambahin lebih bagus. Baca minimal 3 tiap hari. Allahumma sholli Muhammad, Allahumma sholli Muhammad, Allahumma sholli Muhammad. Mau habis sholat boleh baca. Insya Allah Allah kasih perubahan yang lebih baik di tahun ini. Amin. Allah kasih keberkahan yang lebih dahsyat di tahun ini. Amin. Niatin baca sholawat biar bisa dekat sama Nabi Muhammad SAW. Bahkan niatin baca sholawat biar bisa dapat, ya Allah, tidak saya keluar dari bulan Rabiul Awal kecuali saya mimpi Rasulullah SAW. Tidak saya keluar bulan Rabiul Awal, jadikan sholawat ini menjadi wasilah saya bisa mimpi Nabi Muhammad SAW. Kita amalkan ini semua, mudah-mudahan jadi kebaikan buat kita semua dan menjadi hikmah buat kita semua. Mudah-mudahan yang disampaikan membawa manfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya minta maaf, minta ridha. Mudah-mudahan ada kebaikan yang disampaikan. Kalau ada kesalahan datangnya dari saya, kalau ada kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya izin pamit karena ada acara lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sampai ketemu.